Babak final Liga Champions musim ini mempertemukan dua tim kejutan yang gak diunggulkan lolos. Pertandingan ini sangat sulit diprediksi lantaran kedua tim belum pernah bertemu di ajang Liga Champions. Inter Milan asuhan Simone Inzaghi tentunya diunggulkan lolos mengingat Nerazzurri lebih punya pengalaman. Apabila juara, Nerazzurri mengulang era emas Jose Mourinho di tahun 2010 lalu. Sementara PSG disinyalir bakal menghilangkan kutukan gagal juara Liga Champions. Cetak Gol coba merangkum prediksi dan preview final Liga Champions sebagai berikut. Inter Milan sudah belajar dari kegagalan. Inter Milan baru saja mengukir rekor baru bersama Simone Inzaghi. Adik dari Filippo Inzaghi ini membawa Nerazzurri lolos ke partai puncak untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Raihan tersebut membuat Inter Milan bersanding dengan Real Madrid. Pasukan biru hitam menjadi dua klub yang mampu lolos 2 kali ke partai puncak dalam 5 tahun terakhir. Jika ditarik dari sejarah, ini menjadi final ke-7 yang dilakoni Inter Milan. Pasukan ular masih dihantui kutukan karena 3 laga final diantaranya harus berakhir sebagai runner-up. Terakhir kali Nerazzurri memutus kutukan tersebut saat dilatih era keemasan Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini berhasil membawa pulang trofi si kuping besar di musim 2009-2010 silam. Mourinho bilang gak akan ada pelatih yang bisa menyamai pencapaian treble-nya bersama Inter Milan. Dia menyebut final kontra Bayern Munchen menjadi momen emosional sulit terlupakan. Namun Mourinho berujar Inter Milan mulai kembali mengukir sejarah baru. Itu sejarah, saatnya bagi mereka menulis bab baru mereka sendiri, kata ex-pelatih Real Madrid ini. Selain kutukan di final, Nerazzurri juga masih dihantui kekalahan final musim 2022-2023 lalu. Di musim tersebut, Inter Milan dipaksa menyaksikan perayaan gelar juara Manchester City untuk pertama kalinya. Kami masih membawa kenangan buruk itu dalam pikiran. Kami bermain dengan sangat baik saat itu, tapi hasilnya sama sekali tidak berpihak pada kami, kata Simone Inzaghi. Meski begitu, Inzaghi sudah mengambil pelajaran dari momen kelam 2 tahun silam. Sang pelatih nggak ingin Nerazzurri mengulang kesalahan yang sama saat bermain di partai final musim ini. Buktinya Simone Inzaghi percaya diri bisa mengawinkan trofi Liga Champions dengan Serie A. Sebelumnya pelatih asal Italia ini berhasrat bisa mengakhiri musim dengan quadruple. Namun sayang Inzaghi gagal memenangkan 2 gelar domestik yakni Piala Super Italia dan Coppa Italia. Inzaghi yakin 2 trofi tersebut bisa didapatkan pada akhir musim mendatang. Kami mencoba bermain dengan kekuatan kami. Kami tidak pernah lancang, kami memberikan segalanya dan pantas mencapai final, tutur sang alenator. Kembalinya era emas Paris Saint-Germain. Ambisi Inzaghi mengawinkan Serie A dengan Liga Champions diprediksi bakal berat. Nerazzurri sudah ditantang Paris Saint-Germain yang baru saja memastikan diri lolos ke final. Klub asal kota Paris tersebut berhasil membungkam kuar-kuar Arsenal dengan unggul agregat 3-1. Mikel Arteta selaku pelatih sebelumnya sempat meremehkan kekuatan PSG. Mantan tangan kanan Pep Guardiola ini yakin Arsenal bisa comeback dengan mudah melawan Les Parisiens. Bahkan Arteta mengatakan The Gunners sudah 1 kaki lolos ke babak final. Arteta nggak sadar jika Arsenal tertinggal 1 gol setelah kalah di leg pertama di skor 0-1. Kami akan bermain di final yang menjadi salah satu kota terindah di dunia. Kami ingin membuat sejarah. Kenyataannya kesombongan Arteta malah menjadi senjata makan tuan. Arsenal lagi-lagi harus mengakhiri musim dengan gagal membawa 1 pun trofi ke kota London. Pertandingan final ini akan jadi kali kedua yang dilakoni PSG sepanjang sejarah. Les Parisiens sebelumnya pernah masuk ke partai pamungkas tersebut pada musim 2019-2020 yang lalu. Sayangnya, PSG harus mengakui keunggulan Bayern Munchen dengan skor 0-1. Hasil buruk tersebut bikin Ultras PSG mengamuk dan menghancurkan seisi kota. Ultras paling brutal PSG bahkan sempat bentrok dengan polisi setempat sampai harus membakar mobil. Hasilnya, kesempatan final ini nggak boleh disia-siakan pasukan Luis Enrique. Pasalnya, PSG sendiri sedang dihuni generasi emas baru pasca ditinggal Kylian Mbappe. Enrique berhasil membuktikan ucapannya yang menyebut Les Parisiens akan lebih baik. Saya sangat berani ketika mengatakan bahwa kami akan memiliki tim yang lebih baik dalam menyerang dan bertahan meskipun tanpa dihuni Kylian Mbappe, ungkap Enrique.
Pernyataan ini nggak lepas dari Enrique yang menemukan penyerang muda potensial seperti Bradley Barcola. Winger asal Prancis ini berhasil menyumbangkan 19 gol dan 17 assist bagi PSG. Bahkan trio Barcola, Ousmane Dembele, dan Khvicha Kvaratskhelia saat ini menjelma menjadi momok menakutkan di Eropa. Terbukti ketiganya telah melesakkan total 61 gol di musim ini. Rekor pertemuan. Ketajaman trio lini serang Paris Saint-Germain bakal diuji saat melawan Inter Milan. Sebagai informasi, ini jadi kali pertama kedua tim bertarung di ajang Liga Champions sepanjang sejarah. Kedua tim sebenarnya sering bertemu lewat laga uji coba maupun turnamen pramusim. Dari 5 pertemuan, Paris Saint-Germain lebih unggul dengan memenangkan 3 pertandingan. Meski unggul rekor pertemuan, Enrique nggak boleh jumawa dan meremehkan Inter Milan. Skuad La Benea Mata selalu menang dalam 2 laga terakhir termasuk terakhir kali di tahun 2023 silam. Terlebih lagi, pasukan ular punya pengalaman anti kaleng-kaleng di ajang Liga Champions. Sepanjang sejarah, klub asal kota mode ini sudah merengkuh 3 kali gelar juara. Hal ini jauh berbeda dengan Paris Saint-Germain yang tergolong tim kemarin sore. Sejak berdiri di tahun 1970, Les Parisiens nggak pernah satupun mengangkat trofi si kuping besar. Namun, ambisi berbeda justru diusung Luis Enrique yang percaya diri menyambut partai final. Duel ini jadi ajang pembuktian sang entrenador yang sempat diremehkan manajemen. Dirinya bahkan nyaris dipecat karena gagal mengantarkan PSG lolos ke final pada musim lalu. Namun, Nasser Al-Khelaifi selaku pemilik klub masih sudi memberikan kesempatan untuk Enrique. Pengusaha asal Qatar itu bahkan langsung mengobrol janji manis usai memastikan diri ke final. Saya janjikan kepada Anda semua, kami tidak akan pernah menggantikan apapun. Kami akan meneruskan proyek ini karena kami percaya kepada pelatih dan pemain. Demi membalas kepercayaan Nasser, Enrique disebut bakal membawa pulang trofi si kuping besar. Pelatih 54 tahun ini bahkan sudah menggembleng anak asuhnya jauh-jauh hari sebelum final. Perjalanan itu telah membantu kami dan hari ini kami lebih baik dan kami merasa lebih kuat. Kami lebih lengkap, lebih percaya diri, dan kami berharap bisa menulis sejarah. Tutur Enrique. Duel 2 generasi, kekuatan skuad berbeda. Meski rekor pertemuan yang kurang menarik, partai final kali ini bakal mempertemukan 2 tim lintas generasi. Paris Saint-Germain dengan skuad mudanya ditantang Inter Milan dengan skuad pengalaman. Mayoritas pemain Nerazzurri saat ini memasuki era keemasannya. Walaupun demikian, Inter Milan menjadi tim dengan kekuatan skuad rata-rata pemain uzur yakni 30,2 tahun. Hal ini menjadikan sang wakil Italia menjadi klub dengan pemain tertua di ajang Liga Champions musim ini. Kekuatan tua-tua keladi Inter Milan nyatanya sanggup menumbangkan era emas Barcelona. Padahal anak asuh Hansi Flick punya rata-rata skuad muda sekitar 21,5 tahun. Paolo Di Canio selaku legenda Italia sangat takjub dengan Inzaghi yang pandai memanfaatkan skuad yang ada. Inter bukan tim tua, mereka hanya punya 2 pemain yang berusia lebih senior. Seseorang seperti Mkhitaryan bahkan bisa main sampai 50 tahun. Mereka bermain dengan koneksi dan saling mengerti. Namun pengalaman tinggi para pemain Inter Milan bakal kembali diuji oleh skuad muda PSG. Skuad Les Parisiens termasuk salah satu tim yang punya skuad termuda dengan rata-rata 23,7 tahun. Bahkan Luis Enrique berhasil memoles darah belianya ke level yang lebih tinggi. Sebut saja Desire Du yang tengah naik daun sepanjang musim ini. Winger 19 tahun ini bahkan sudah mendapat label sebagai the next Neymar. Pasalnya, Du punya gaya main yang mirip dengan mega bintang asal Brazil karena hobi pamer skill. Inter Milan sendiri wajib waspada dengan mentalitas para pemuda PSG yang digembleng Enrique. Sebab mereka sempat melakukan comeback gila di perempat final kontra Aston Villa. Usai tertinggal 0-1, Ousmane Dembele dan kolega langsung membalikan keadaan kurang dari 15 menit. Bahkan Enrique sendiri sampai kaget melihat mentalitas anak asuhnya. Apa yang membuat saya begitu menikmati adalah mentalitas para pemain. Pada akhirnya mereka menunjukkan karakter sesungguhnya untuk memenangkan pertandingan, ujar sang juru taktik. Dapatkan sepatu Kenki yang berkolaborasi dengan animasi tahi lalat edisi khusus gambar One Piece. Cek linknya di bawah ini. Adu cerdas Simone Inzaghi lawan Luis Enrique.
Selain para pemain, final kali ini juga menjadi duel panas untuk kedua pelatih. Baik Inter Milan maupun Paris Saint-Germain sama-sama punya juru taktik yang telah merevolusi filosofinya. Sebelumnya, Simone Inzaghi sempat dicecar karena strateginya dianggap monoton. Namun, sang alenator langsung membungkam para kritikus dengan mengubah formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-2-1. Perubahan ini memungkinkan penggawa Nerazzurri melakukan pressing di areanya sendiri, sebab kehadiran dua bek sayap dan dua pemain di belakang striker selalu bikin Inter Milan unggul jumlah. Hasilnya, skuad La Beneamata jadi lebih leluasa mengalirkan bola dari belakang. Taktik ini kian cemerlang usai dipadukan dengan kebiasaan Inzaghi mengubah-ubah formasi pemain di atas lapangan. Sontak taktik revolusioner ini langsung mendapat pujian dari Thierry Henry. Legenda Arsenal ini kagum dengan kecerdasan Inzaghi yang mengandalkan bek untuk penguasaan bola. Menurutnya, hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. Apa yang dia tawarkan secara taktis agak gila ketika dilihat, ucap Henry. Strategi Jitu Inzaghi bakal ditantang Luis Enrique dengan formasi 4-3-3 terbarunya. Dalam taktik tersebut, sang entrenador lebih menonjolkan kerjasama tim dengan umpan pendek ala tiki-taka. Menariknya, revolusi yang dibawa Enrique justru lebih gacor tanpa kehadiran pemain bintang. Pasalnya, taktik tersebut sebenarnya relatif mirip dengan musim lalu saat masih diperkuat Kylian Mbappe. Bedanya, pria kelahiran Gijon ini membuat sedikit perubahan dengan menggunakan false nine. Posisi ini dipercayakan kepada Ousmane Dembélé yang langsung menjelma jadi bomber penghancur. Saking ngerinya, taktik ini sampai disebut ide paling brilian dalam 1 abad terakhir oleh Jean-Louis Gasset. Bahkan Didier Deschamps turut menirunya untuk dicoba di timnas Prancis. Sekarang Ousmane lebih dekat ke gawang dalam peran yang lebih sentral, tetapi dengan banyak opsi playmaking. Ia percaya diri dan efisiensinya sangat tinggi, ujar Deschamps. Lini serang cepat ditantang pertahanan kuat. Laga final Liga Champions ini akan menjadi adu gengsi antara dua tim dengan filosofi berbeda. Inter Milan akan hadir dengan pertahanan tangguhnya yang diperkuat para pemain berpengalaman. Nerazzurri saat ini hanya kebobolan 11 kali dari 14 pertandingan Liga Champions. Rekor ini jauh lebih baik dari Paris Saint-Germain yang sudah kemasukan 16 kali. Bahkan pasukan Milan Biru sempat hanya kebobolan 5 gol dari 12 laga sebelum pertandingan semifinal digelar. Pertahanan kokoh ini nggak terlepas dari kualitas yang ditunjukkan Francesco Acerbi. Bek 37 tahun ini berhasil jadi aktor pertahanan utama di laga kontra Barcelona. Acerbi mencatatkan 12 kali sapuan yang buat lini serang Blaugrana kewalahan. Belum lagi dirinya juga berhasil mencuri bola dari kaki lawan sebanyak 3 kali. Gak heran, Fotmob sampai memberikan rating tinggi sebesar 7,7 atas penampilannya melawan Barcelona. Selain Acerbi, Jan Sommer juga menjadi sosok penting di lini pertahanan Inter. Kiper asal Swiss ini menjadi kiper utama Inter semenjak dibeli dari Bayern Munchen seharga 7 juta euro. Meski dibeli murah, Sommer nyatanya mampu menjadi sosok penting bagi Nerazzurri. Pada leg kedua semifinal kontra Barcelona, dirinya menjadi pahlawan dari kemenangan Inter Milan. Buktinya, Sommer sampai melakukan 7 save krusial selama 120 menit dan dinobatkan sebagai man of the match. Dalam 2 leg, Los Culés nyatanya hanya mampu mencetak 6 gol dari puluhan peluang. Di lain sisi, pertahanan kokoh Inter akan diuji oleh lini serang mengerikan Paris Saint-Germain. Les Parisiens saat ini tampil menggila semenjak masuknya Khvicha Kvaratskhelia. Winger asal Georgia ini berhasil membawa Les Parisiens memiliki berbagai variasi taktik baru. Kvaratskhelia sendiri diketahui memang memiliki visi permainan di atas rata-rata. Gak heran ganasnya barisan depan Les Parisiens seringkali membuat beberapa tim kuat kewalahan. Prediksi pertandingan. Laga final antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain diprediksi akan berjalan sengit. PSG disebut akan menerapkan taktik gol cepat untuk merepotkan Inter Milan. Skema ini terbukti ampuh ketika Les Parisiens mampu mengalahkan Arsenal di babak semifinal. Saat itu, Ousmane Dembélé mampu mengejutkan The Gunners dengan melesakkan gol di menit 4. Maka dari itu, Inter Milan disebut harus ekstra waspada karena acap kali kecolongan gol tidak terduga. Belum lagi PSG juga mampu bermain dengan skuad utamanya di laga final. Luis Enrique dipastikan gak akan ditinggal satupun pemainnya kontra Milan Biru. Ousmane Dembélé yang dianggap cedera melawan Arsenal nyatanya mampu tampil di leg kedua. Padahal banyak pihak yang telah berharap agar penyerang asal Prancis ini menepi.
Di lain sisi, Inter justru harus sedikit dirugikan di laga pemungkas Liga Champions. Nerazzurri harus kehilangan Benjamin Pavard yang menepi karena cedera. Pavard terkena cedera distorsi pada ankle yang telah membuatnya absen sebanyak 4 pertandingan sejauh ini. Meski begitu, Luis Enrique sudah pusing sendiri membayangkan laga final Liga Champions. Pasalnya, pelatih asal Spanyol ini takut dengan kejutan yang akan dibawa oleh Simone Inzaghi. Saya sudah berkeringat hanya dengan memikirkan final ini. Saya berharap agar PSG masuk ke final Liga Champions. Namun, kami juga perlu waspada terhadap lawan kami. Buat outfit kamu makin kece dengan kaos kekinian dari Reclass yang lagi diskon 56%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi dan preview final Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang akan menjadi raja dari benua biru musim ini? Apakah Inter akan meraih trofi Liga Champions keempatnya? Atau malah PSG yang meraih gelar Eropa perdananya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.